Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Gak akan ada yang sia-sia ketika lo datang ke dia. Tuhan tuh bikin hal sekecil apapun yang membuat kita datang sama dia, kita bakal dikasih juga yang lebih daripada itu. Tuhan gak bakal biarin kita gitu-gitu aja. Tuhan bakal bikin kita tuh makin serupa sama dia tiap hari. Dan kita gak perlu pikirin nanti ujungnya apa, goalnya apa. Ketika gue deketin Tuhan, ya ngapain lu deketin Tuhan, goalnya apa? Nggak ada. Deketin Tuhan itu goalnya makin jalan bareng-bareng sama dia terus. Gitu. Makin percaya sama dia, makin tahu kita siapa, dia siapa gitu. Itu goalnya gitu. Jadi ya deketin Tuhan terus, tempel dia terus gitu, jangan putus-putus. Dan itu semua tuh yang nanti dalam berjalannya waktu, prosesnya Tuhan lah, itu yang bakal bikin kita makin ngelihat dia tiap hari. Jadi kayak ya kalau istilahnya kamera blur itu, lu perlu difokusin lagi sehingga benar-benar dapat titik fokusnya, dan itu tinggal kita jalanin terus gitu. Jadi dan mungkin pasti pasti nggak akan enak. Ikut Tuhan tuh nggak ada yang enak. Tapi yang gue ingat firman Tuhan tuh bilang, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itu yang, karena gini, bersukacitalah dalam pengharapan itu maksudnya ya sukacita tuh udah ada. Sukacita tuh Kristus itu sendiri. Ketika kita deketin Tuhan, itu tuh sukacita. Yes. Sehingga dalam pengharapan apapun, cita-cita lo, bayangan lo di depan, itu yang bakal bikin kita terus bersukacita. Makanya pakai Kristus terus gitu. Makanya itu yang bikin kita terus-terusan happy dan sukacita. Dan kesesakan, dia nggak bilang tidak akan ada kesesakan, tapi bersabar dalam kesesakan. Sabar ya berarti lu jalan bareng Tuhan, ikutin apa yang Tuhan mau, dengerin apa yang Tuhan mau. Bersabarlah walaupun banyak kesesakan yang benar-benar kayaknya gencet lu banget hari-hari ini gitu. Terakhir, bertekunlah dalam doa. Dan itu yang benar-benar kadang-kadang kita nih lupa semuanya. Tuhan mau kita terus berkomunikasi, berhubungan sama dia, bertekun dalam doa. Bertekun tuh nggak sekedar ngomongin doa pagi, doa malam gitu, enggak. Masih juga doa makan, Lep, kalau iya, doa makan doang gitu. Bahkan kadang-kadang makan juga cuman dalam Yesus, amin. Amin. Sambil makan amin. Kadang-kadang gitu. Jadi kayak jangan sampai, maksudnya yang Tuhan mau tuh bertekun berarti membangun hubungan, membangun komunikasi yang baik sama dia. Itu kita bertekun. Kayak ya lu bertekun dalam belajar, berarti lu tiap hari lihat buku pelajaran, tiap hari mencoba melatih. Nah itu makanya bertekun dalam doa gitu. Wow, benar-benar berfokus sama pribadinya Tuhan. Yes. Ya. Bangun hubungan yang tanpa agenda selain pribadinya, kejar hatinya, jalannya nanti kelihatan. Wow, thank you so much, Lep. Tasya, kalau hari ini kamu belajar apa nih dari Caleb, dari sesi titik koma hari ini nih? Aku belajar banyak banget, cuma tadi aku keinget kisahnya Simon Petrus yang dia dari penjala ikan ke penjala manusia. Itu aku lihat banget itu di Kak Caleb gitu. Ketika Kak Caleb mungkin awalnya nggak mengerti gitu, kayak kenapa sih Tuhan harus gini, kenapa harus doain ini gitu. Tapi ketika Kak Caleb taat aja dengan apa yang Tuhan suruh doain, akhirnya aku lihat itu sebagai Kak Caleb jadi penjala manusia gitu. Penjalanya kan nggak berubah dari penjala ikan ke penjala manusia. Mungkin dari sisi nongkrongnya kali ya, nongkrongnya nggak berubah, tapi narik orang gitu, kayak magnet yang narik orang. Jadi aku belajar kalau semakin kita berbagi hidup, kita akan semakin hidup. Yes. Jadi itu mungkin yang aku dapat dari Kak Caleb, Kak. Wow, kita connect nih hari ini banget. Karena aku dari tadi juga waktu Caleb lagi ngomong, aku kayak Tuhan ingetin sosoknya Petrus terus dari tadi. Yang keluar di kepalaku cerita-cerita di Alkitab tentang Simon Petrus memang gitu. Dan kalau buat aku pribadi hari ini dari ceritanya Caleb yang yang aku belajar banget, itu justru di hal terkecil, hal yang seakan kita buatnya tanpa benar-benar motivasi yang baik pun, itu punya arti yang besar waktu kita akhirnya berjalannya sama Tuhan. Dari hal yang kecil kayak tadi berdoa masih disuruh, berdoa dipaksa,
tapi tetap dijalani meskipun cuma aminnya doang atau cuma nunggu nyokap keluar biar amin tidur. Tapi menjalaninya itu benar-benar mungkin yang buat Caleb ada sekarang adalah apa yang mamanya lakukan. Tapi dari hal kecil yang dijadikan gaya hidup, dan itu bareng sama Tuhan itu punya makna besar buat panggilan kita di dalam Tuhan pastinya. Dan tadi ya kayak yang Caleb bilang ya, bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa, artinya terus bangun hubungan kita sama Tuhan. Dan itu sangat penting ya, apalagi ngomongin answer his calling. Caranya kita jawab panggilannya gimana kalau kita nggak dengar suaranya? Kita gimana mau dengar suaranya kalau kita nggak pernah komunikasi sama Tuhan? Doa adalah bentuk komunikasi kita sama Tuhan, bukan bentuk to-do list yang kita kasih sama Tuhan untuk Tuhan kerjakan. Enggak, ini tuh lebih dari itu. Ini adalah bentuk komunikasi kita sama Tuhan. Dan yang aku belajar jelas tadi dari Caleb bahwa perjalanan kita itu bukan untuk sesuatu yang tujuan yang seperti selain dari Kristus. Intinya tujuan kita cuma selalu Kristus. Semua bermula dari Dia, berjalannya sama Dia, dan untuk Dia. Jadi semakin hari kita berjalan pun kita berjalan untuk semakin serupa sama Tuhan. Jadi answer his calling ini bukan soal gua pengen apa yang gua sampein sama Tuhan supaya Tuhan jadikan, tapi lebih ke apa yang Tuhan Yesus doakan ya Lep ya. Datanglah kerajaannya Tuhan, jadi kehendaknya di sini seperti di surga, bukan cuma buat kita tapi melalui kehidupan kita. Wow, thank you so much Lep buat kehidupan lu, buat semua yang lu kerjakan, lu ceritakan juga. Dan kita sama-sama mau berkatin komunitas yang Caleb lagi bangun dan terus akan bangun ya, karena kerajaan Tuhan pasti di bumi ini akan progresif sampai semuanya serupa dengan apa yang ada di sorga. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setiap program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.